Ya, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah DPO yang ternyata cuma 1 orang. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa Hari ini pemirsa, rencananya adik kandung Peggy Setiawan akan diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Informasi pemeriksaan disampaikan melalui surat yang diberikan langsung ke keluarga. Luciana, adik Peggy Setiawan, rencananya akan diperiksa sebagai saksi di Polres Cirebon. Nantinya keluarga Peggy akan datang dengan didampingi oleh kuasa hukum. Pemeriksaan keluarga Peggy diduga untuk mendalami jejak persembunyian Peggy Setiawan usai diduga membunuh sejoli Vina dan juga Eki. Dan pemirsa, hari ini Luciana, adik kandung Peggy Setiawan alias Peron, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Dan informasi terkini akan kita tanyakan ke rekan Tois Iskandar di sana. Ya, selamat siang rekan Tois. Apakah adik Peggy sudah hadir memenuhi panggilan polisi? Ya, baik dan Gede dan juga Priska. Saat ini saya berada di salah satu Polresta Cirebon Kota, di mana pada pukul tadi jam 11.24 Luciana didampingi kuasa hukumnya memasuki Polres Cirebon Kota, di mana pada agenda kali ini Luciana yang merupakan adik Peggy tersebut menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota sendiri. Bahkan sebelumnya Luciana ini akan dijadwalkan di Polda Jabar, dan sampai saat ini pihak Luciana serta didampingi kuasa hukumnya memasuki di area Polres Cirebon Kota sendiri, dan di mana sejumlah pengacara pun didampingi untuk memenuhi panggilan atas kasus yang menimpa pada kakaknya tersebut yang selama ini dijadikan tersangka di Polda Jawa Barat kemarin. Dan hingga saat ini suasana di Polres Cirebon sendiri nampak terlihat sepi, bahkan dalam pemeriksaan ini juga sehingga tertutup begitu, Pram dan juga. Ya, Luciana ini, Tois, ini apakah sejauh mana mengetahui keberadaan kakaknya selama sempat dinyatakan buron selama 8 tahun ini, menurut Anda? Ya,
sejauh ini menurut keterangan kuasa hukum Luciana tersebut dijadikan saksi sebagai kakaknya tersebut juga tidak mengetahui atas dasar apa Luciana ini dijadikan saksi. Bahkan dengan adanya tersangka Peggy Setiawan itu, menurutnya juga banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pada pihak kepolisian Polda Jawa Barat tersebut. Bahkan pihak kuasa hukum Peggy juga akan terus bergabung dan kuasa hukum lainnya yang akan menuntut dengan pra-peradilan tersebut yang akan nantinya jika kejanggalan ini bahwa Peggy itu tidak melakukan aksi keji yang dilakukan Vina dan Eki tersebut, seperti itu. Ya, Toy, selain Luciana, apakah Peggy ini juga memiliki keluarga atau saudara yang lain? Ya, dari keluarga yang tidak mampu, yaitu Ibu Kartini tersebut mempunyai 4 anak, yaitu terdiri dari anak pertama yaitu Peggy yang merupakan tulang punggung keluarga, dia sebagai kuli bangunan di kota Bandung tersebut. Dan Luciana ini merupakan anak ketiga dari pasangan Kartini dan Rudi sendiri. Dan Luciana pun kaget sempat dimintai sebagai saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri. Apakah Luciana ini merupakan sebagai saksi buntut dari mempunyai kepemilikan sepeda motor, apakah belum tentu. Apakah ini juga nanti kita sambil menunggu Luciana dan kuasa hukumnya nantinya akan memberikan keterangan pers pada awak media tersebut. Seperti itu. Apakah Anda mendapat informasi adanya pihak lain selain Linda dan adik Peggy yang juga akan diperiksa? Ya, sejauh ini belum ada. Namun pada malam tadi Linda yang merupakan teman Vina tersebut bahkan diperiksa mencapai 4,5 jam lebih. Selain itu juga pihak kuasa hukumnya Vina mendatangi olah TKP kejadian perkara yang dilakukan pembantaian di flyover Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Seperti itu. Ya. Toy, saya sedikit penasaran ini kenapa pada akhirnya Linda ini diperiksa baru kemarin. Padahal ini kasus ini kan sebenarnya sudah cukup lama dan Linda ini menjadi salah satu saksi yang cukup penting begitu kesaksian untuk didengar oleh polisi. Ya, betul sekali, Gede. Kita juga mendapatkan informasi seperti ini, kebingungan seperti awak media ini. Dan kenapa pada kasus yang sudah dari tahun 2016 sampai sekarang yang sudah 8 tahun ini banyak kejanggalan yang salah satunya merupakan dari dengan adanya tersangka Egy Setiawan dan adiknya yang dijadikan saksi. Apakah ini menjadi buntut dari permasalahan kasusnya Egy tersebut? Namun dari pihak kita juga apakah benar tersangka Egy ini melakukan yang sangat keji membunuh Vina dan Eki tersebut seperti itu. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri akan sebanyak mungkin kuasa hukum yang akan bergabung untuk menuntaskan kasus permasalahan Egy Setiawan ini. Baik, rekan Toys, berarti masih ada ketidakpercayaan ya dari sejumlah kalangan bahwa dialah pelaku satu-satunya yang selama ini dianggap buron. Kita tunggu update selanjutnya, rekan Toys, selamat bertugas kembali.